saksikan sama-sama momen-momen epik yang dimana dapat menjadikan Pak Prabowo telah menjadi 10 pemimpin yang paling berpengaruh di dunia yang telah ditetapkan oleh media asing tersebut. Wah, luar biasa. Ada kabar membahagiakan dan membanggakan bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Iya, karena Presiden hebat kita, Prabowo Subianto, telah masuk daftar 10 pemimpin dunia paling berpengaruh. Pak Prabowo masuk ke dalam daftar 10 pemimpin negara yang akan memiliki peran sangat besar dalam perkembangan di seluruh dunia pada tahun 2025. Dan hebatnya, Pak Prabowo telah disejajarkan dengan pemimpin hebat seperti Donald Trump, Xi Jinping, hingga Vladimir Putin dalam daftar yang dicantumkan dalam artikel Straits Times dengan judul Meet the 10 World Leader to Watch in 2025. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Pak Prabowo merupakan salah satu pemain kuat dunia. Adapun 9 pemimpin dunia lainnya adalah Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un, dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Media berbasis di Singapura tersebut telah menyoroti langkah Pak Prabowo mulai dari kesuksesan lawatan diplomatik kilat dengan mengunjungi China dan Amerika Serikat sesaat setelah dilantik pada Oktober lalu 2024. Dan Pak Prabowo juga telah sukses menghadiri pertemuan puncak multilateral besar seperti APEC yang dinilai dengan cepat menandakan keinginannya untuk menempatkan Indonesia di jantung diplomasi internasional. Dan di tingkat internasional, Pak Prabowo telah dinilai akan mendorong Indonesia yang lebih tegas dalam kelompok multilateral. Hal ini telah dilihat dari pengumuman status kemitraan BRIC Indonesia beberapa hari setelah Pak Prabowo memangku jabatan puncak, ditambah dengan deklarasi bahwa Indonesia telah siap untuk menjadi anggota penuh BRIC, yang dimana hal ini telah menunjukkan bahwa Pak Prabowo tidak takut atas desakan dan ancaman Amerika serta sekutunya. Pak Prabowo juga telah disebut sebagai pemimpin yang agak tidak ortodok, yang hal ini dilihat adalah salah satunya karena Pak Prabowo telah mengirim anggota kabinet ke kamp pelatihan militer serta telah menelepon Donald Trump untuk mengatakan bahwa dia akan pergi kemanapun di dunia untuk menemuinya. Lalu, pendekatan kebijakan luar negeri Pak Prabowo termasuk meningkatkan hubungan dengan China dan Rusia yang telah memicu perdebatan mengenai apakah langkah-langkahnya yang berani melayani kepentingan strategis negara yang lebih luas. Dan hal ini telah membuat pengamat politik di negara terbesar di kawasan ini akan memantau dengan seksama bagaimana Pak Prabowo dapat menavigasi keseimbangan yang rumit antara mengejar agenda global yang ambisius dan mengelola kritik domestik atas keputusan internasionalnya. Media Singapura ini telah menyampaikan bahwa dalam hal ini mungkin aktivisme global Prabowo menggambarkan satu kebenaran: para pemimpin membutuhkan dukungan yang kuat di dalam negeri sehingga mereka dapat mengarahkan negara mereka melalui masa-masa yang penuh tantangan. Tulis Straits Times. Wah, luar biasa ya. Baik, mari kita saksikan sama-sama momen-momen epik yang dimana dapat menjadikan Pak Prabowo telah menjadi 10 pemimpin yang paling berpengaruh di dunia yang telah ditetapkan oleh media asing tersebut. Yang pertama, mulai dari lawatan Pak Prabowo ke China. Jadi lawatan ke China selepas menjawat jawatan Presiden Republik Indonesia. Suka Presiden China ni, murah senyum gitu kan.
sambutannya luar biasa. President Xi Jinping. Distinguished guests. Sustainable capture fisheries. Ini MOU. Thank President Prabowo and all the distinguished guests. Berikutnya, lawatan Pak Prabowo ke Amerika. Ini ke Amerika. Waktu ni tak silap as bukan Trump tapi Biden. Ya. Joe Biden. Dan berikutnya, APEC. APEC di Peru, tak silap as. Congo DRC, we have the potential to produce fuel from plants, and this, I think, will. Lalu berikutnya, pernyataan tegas Pak Prabowo BRICS. dalam keinginannya untuk bergabung ke dalam BRICS. That's why I think Brazil is a key leading member of BRICS, and as you know, I announced already that Indonesia has put in a request to be a member of BRICS. So that was when 20th of October I was installed. 21st I sent my foreign minister, and we want to join Brazil and the other BRICS countries. We think that this will be a significant new element in the global economy. Dan berikutnya, pengiriman kabinet Pak Prabowo ke dalam camp pelatihan militer. Retreat Cabinet. Ini yang di Magelangnya kan? Kalau tak silap aslah. Bukan. Kalau salah minta maaf tau. Ini tuh semua kabinet ya. Lalu aksi hebat Pak Prabowo dalam menelepon Donald Trump. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, Thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want. But great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Amazing. And your English is so good. yes, sir. Oh, It's the English. I've been to, all my training is American, sir. That's great. that's great. Yeah, we had a great election in the U.S. We had a great election, and amazing what happened. We had tremendous success, the most successful in over 100 years, they say, and it's a great honor. So it gives me a very big mandate Yes, and to do things properly. and of course we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. It happened to me in the right place
Hi. Yes, sir. And Somebody was protecting. Somebody was protecting me. I guess. yeah. It's, You are just lucky. how are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, So sir. respected. You're such a respected. You're a very respected person. Sir, And I give you credit for that. It's not easy. thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to please send to your people, to the people of Indonesia, my regards, and I have great respect for them and for you, okay? Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Berikutnya, langkah berani Pak Prabowo dalam menjalin hubungan dengan China dan Rusia. Ini dua negara, China dan Rusia, adalah negara yang kuat antara listing top country in this world. Dan saya dapat saksikan tadi, Presiden Pak Prabowo juga disenaraikan antara pemimpin yang paling berpengaruh, 10 pemimpin dunia yang paling berpengaruh, dan itu sejajar top listnya bersama dengan Donald Trump, Jinping, Putin, dan banyak lagi. Datuk Seri Anwar juga tersenarai antara top 10 pemimpin paling berpengaruh di dunia. Masya Allah, luar biasa banget. Dan kita melihat bagaimana bijaknya Pak Prabowo ini bagi setelah menjawat pejabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Dia terus melakukan lawatan untuk ke negara-negara seperti China, seperti di Rusia, pergi ke India dan sebagainya untuk menjalinkan hubungan baik antara negara-negara tadi, menjadi anggota BRICS dan mengikuti APEC dan sebagainya. Itu sesuatu yang langkah politik yang sangat bijak untuk memperbaiki hubungan, untuk menjalinkan hubungan mitra antara kedua-dua negara, bukan hanya dalam politik tetapi juga dalam ekonomi. Itulah sesuatu rangka yang sangat-sangat positif di bawah kepimpinan Pak Prabowo. Dan kita lihat tadi Pak Prabowo juga bicara langsung bersama dengan Presiden Trump melalui HP-nya, dan luar biasa banget. Dan kita melihat bagaimana Trump juga memuji bahasa Inggrisnya Pak Prabowo. Excellent, bagus banget, accentnya juga bagus, Englishnya bagus. Dan ternyata Pak Prabowo juga udah dilatih sama berlatih dengan tentara Amerika juga kan. Dan itu sesuatu kredit yang harus diberikan kepada Pak Prabowo. Dia mempunyai satu identiti yang sangat-sangat bagus untuk Aslah. Okey, menurut kalian kayak gimana? As juga mau tahu komen kalian, titik komen di bawah supaya As juga tahu apa pandangan kalian. Okey, sampai di sini dulu reaction video As untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi live video. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Dadah.